Saat ini kami berada di UPTD SMP Negeri 1 Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dalam kegiatan Sekolah Sehat dan Sekolah Anti Perundungan di Kabupaten Asahan. Mari kita saksikan sama-sama. Sekolah ini melaksanakan sarapan pagi bersama. Saat ini kita bersama Bapak Kepala Sekolah. Izin Bapak Kepala Sekolah, artinya di setiap hari Senin, dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, apa-apa saja kegiatan di sekolah ini yang dilaksanakan, Pak? Yang jelas di hari Senin kita melakukan seperti biasa upacara nasional. Kemudian di hari Selasa kita literasi bahasa Indonesia sebagai berpidato. Kemudian di hari Rabu kita literasi bahasa Inggris berpidato juga. Hari Kamis itu literasi baca puisi. Hari Jumat literasi dalam tari. Hari Sabtu senam bersama, hobi Pancasila dan SKJ papan depan. Ya, artinya kegiatan hari ini kan sarapan pagi bersama, Pak. Apakah ini dilakukan rutin, Pak, di sekolah ini? Nah, untuk sarapan bersama kita melakukannya 2 kali dalam 1 bulan, itu pada tiap hari Jumat setelah imtak dan literasi. Terima kasih banyak, Pak, dan sukses selalu. Inilah, mari sama-sama kita saksikan di sekolah ini di UPTD SMP Negeri 1 Rawang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam mendukung mensukseskan program Gebiar Sekolah Sehat di Kabupaten Asahan. Sekolah ini melakukan sarapan pagi bersama, yaitu dilakukan oleh siswa-siswi UPTD SMP Negeri 1 Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Inilah kegiatannya. Juga bersama ibu-ibu guru kita. Lagu anti bullying. Apa itu bullying? Ada yang tahu? Nama saya Dia, saya dari SMP Negeri 1 Rawang Panca Arga. Bullying adalah salah satu perilaku agresi yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menindas dan mengintimidasi anak yang lebih rendah lebih lemah darinya. Oke, terima kasih kepada anak kami Dea atas pengertian bullying. Jadi secara singkatnya
suatu tindakan yang dilakukan perorangan atau kelompok kepada anak yang lebih lemah atau lebih rendah dari kita. Baik, selain itu ada beberapa jenis bullying atau bentuk-bentuk bullying yang kita kenal. Salah satunya ada yang tahu? Baik, anak kami silakan. Perkenalkan, nama saya William dari kelas 9B, adalah kepala UPTD SMP Negeri 1 Rawang Panca Harga. Jenis bullying itu ada 4. Yang pertama bullying secara verbal, fisik, sosial, cyber. Jadi bentuk-bentuk bullying itu ada 4. Apa itu contoh bullying secara verbal? Ada yang tahu? Coba kamu. Perkenalkan, saya Ririn Mayani, kelas 9B. Contoh-contoh bullying secara verbal ialah seperti menghina, mencaci, dan kritik. Oke. Contoh bullying secara verbal adalah menghina, mencaci, dan mengkritik dengan kata-kata yang tidak baik. Kemudian contoh bentuk bullying secara fisik. Kamu. Perkenalkan, saya Martina dari kelas 8A. Contoh perilaku bullying fisik yaitu memukul, menampar, meludahi, dan lain-lain. Iya. Jadi contoh bullying secara fisik adalah memukul, menampar, meludahi, ya kan? Kadang ada juga yang sering kan dorong. Itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian bullying secara sosial. Bullying secara sosial contohnya adalah mengucilkan kawan, ya kan? Menghindari kawan. Dengan kata-kata jangan kawani dia, itu ada kan? Kemudian contoh bullying secara cyber, contohnya membuat kata-kata atau membuat kata-kata memfitnah melalui chatting atau menyebarkan nama yang tidak baik di media sosial. Adalah bentuk-bentuk bullying. Kemudian apa sih dampak bullying itu? Ada yang tahu? Dampak bullying secara fisik. Anak kami silakan. Perkenalkan, nama saya Maria Stokpul dari kelas 9B, asal sekolah PTD SMP 1 Rawang Panca Harga. Dampak dari bullying adalah korban akan mengalami stres, tidak percaya diri, dan lain-lain. Oke. Itu tadi dampak bullying secara fisik. Dia akan mengalami stres, tidak percaya diri. Kemudian ada juga orang yang mengalami bullying, dampak dari bullying ini dia kadang mau
Selamat pagi kakak-kakak. Luar biasa. Tidak mau, tidak bisa. Di sini kami dari UKS OSIS mau mensosialisasikan kebersihan diri, mulai dari kuku, gigi, telinga, rambut, dan lain-lain. Kali ini kami akan memeriksa kebersihan kuku kakak-kakak. Jadi mohon izinnya, silahkan tangannya ditaruh di atas meja. Ya, silakan. Nanti kukunya dipotong lagi ya, dibersihkan dan rutin-rutin jaga kebersihan kuku karena di dalam kuku yang kotor ada banyak bakteri yang berbahaya dan akan menimbulkan penyakit.